Halo semuanya, saya Goya Bandem dan terima kasih sudah mampir di perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini. Saya minta perhatian Anda sebentar saja karena saya ingin menjelaskan tentang pentingnya Bulan Bahasa dan hubungannya dengan Sumpah Pemuda. Hal pertama, apa itu Bulan Bahasa dan Sastra? Dekret Presiden tahun 1959 menyatakan bahwa Bulan Bahasa adalah perayaan bahasa dan sastra Indonesia yang berlangsung selama sebulan penuh serta dimulai pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Bulan Bahasa mendorong kita untuk melestarikan dan memajukan bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional kita. Kebetulan juga tanggal 28 Oktober merupakan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda adalah salah satu perayaan nasional favorit saya. Tahukah Anda mengapa? Sederhananya karena pada tanggal tersebutlah perjalanan sejarah bangsa Indonesia bersatu padu ketika putra-putri Indonesia bersatu untuk mengakui dan menjunjung tinggi satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menggalang dukungan di seluruh bangsa untuk berjuang sebagai bangsa yang bersatu untuk meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia. Salah satu pendiri Sumpah Pemuda adalah Moh Yamin, yang pada saat itu menerbitkan antologi puisinya berjudul Indonesia Tumpah Darahku, yang mengilhami terjadinya gerakan tersebut. Tujuan utama Sumpah Pemuda adalah untuk melihat Indonesia bukan sebagai pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, tetapi sebuah negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan. Semangat persatuan yang dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika ini membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan nasional kita. Jadi, apa buku, drama, atau puisi Indonesia favorit Anda? Pastikan Anda membaginya selama bulan spesial ini. Sebelum saya pergi, mari kita suarakan janji itu dengan lantang. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ayo, bergandengan tangan membangun bangsa, bahu-membahu membela negara, untuk masa depan bersatu sebagai satu Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Pemuda Indonesia. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, berjuang untukmu bangsa, bersatu padu untuk tanah air Indonesia. Kami, pemuda-pemudi Indonesia. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, tak akan ingkar pada janji pemuda. Janji yang kami kukuhkan untuk bangsa. Untukmu Indonesia.
dan kami, pemuda-pemudi Indonesia, mengikat erat satu bahasa. Bahasa yang mempersatukan kita semua, bahasa Indonesia. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam anganan. Perhatian para penonton. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air Pasti jaya Untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa. kita bela bersama, bangun pemudi-pemuda Indonesia. tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu Terhadap Nusa.
Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda dengan anak dia. Anak dari janda tersebut sangat cantik, namun kecantikannya dia tidak bersama dengan sifat yang ia miliki. Anak itu sangat pemalas dan tidak menolong ibu dia. Anak itu tidak hanya pemalas, dia juga sangat manja. Segala sesuatu yang dia inginkan harus dilakukan. Pada suatu hari, ibu dia mengajak anak dia untuk pergi ke pasar. Jarak dari pasar dari rumah mereka sangat jauh dan mereka harus berjalan dengan kaki. Namun, anak dari jandang tersebut berjalan di depan ibu dia dan memakai baju yang sangat bagus. Semua orang yang melihat dia langsung terpesona dengan kecantikan dia. Sedangkan ibu dia berjalan di belakang adik dia dan memakai baju yang tidak bagus dan membawa semua keranjangan untuk berbelanja. Ketika mereka masuk ke dalam desa itu, semua mata tertuju kepada putri itu. Semua pemuda menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun, semua penduduk desa pun ada penasaran. Siapakah adalah perempuan tua yang berada di belakang putri cantik itu? Hai gadis cantik, siapakah adalah perempuan tua yang berada di belakangmu? Apakah itu ibumu? Bertanya seorang pemuda. Tidak, dia adalah hanya pembantu dan tidak ibu dia, menjawab putri itu. Sepanjang semua perjalanan di desa itu, semua penduduk desa bertanya hal yang sama dan ibu menjawab ibu dia tidak adalah ibu dia dan adalah hanya pembantu. Pada awalnya, ibu dia bisa menahan diri ketika dia mendengar semua pertanyaan dari penduduk desa. Namun, karena semua pertanyaan dan jawaban itu berulang-ulang kali diberkata, hati dari janda tersebut mulai menyakitkan. Tiba-tiba dia berhenti dan duduk di pinggir jalan dan mulai meneteskan air mata. Ibu sedang apa? Bertanya putri itu. Tetapi jandang tersebut tidak menjawab dia karena dia masih berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anak durhaka itu. Ya Tuhan, maafkan hamba yang tidak bisa mendidik hamba sendiri sehingga anak itu menjadi durhaka. Hukumlah anak durhaka itu, berdoa sang ibu dia. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan, kaki gadis itu mulai menjadi batu dan batu itu tumbuh sampai sudah mencapai setengah badan dia. Gadis itu mulai menangis dan berteriak karena dia sangat takut. Ibu, menolong saya. Apa terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan saya. Saya janji saya akan menjadi anak yang bagus. Dia berteriak karena dia sangat takut. Gadis itu hanya bisa menangis dan berteriak, tetapi semua sudah terlambat. Dengan pelan, batu itu tumbuh sampai sudah mencapai leher gadis itu. Gadis itu bisa hanya menangis dan berteriak karena dia sangat takut. Sebelum kepala dia menjadi batu, ibu melihat bagaimana mata dia mengeluarkan semua air mata yang dia bisa mengeluarkan. Ketika semua gadis menjadi batu, air masih mengeluarkan dari mata dia, dan oleh karena itu masyarakat disebut batu itu batu menangis, dan batu menangis masih ada di Kalimantan Barat. Terima kasih. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara.
akan menggelimi sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Baru sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat ramu seluruh hatiku. Baru sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat ramu seluruh hatiku. Seluruh hatiku. Oh. Seluruh hatiku. Siapa? Kenapa bro? Sakit tenggorokan bro. Oh tunggu bro. Ini bro. Apa ini bro? Ini untuk ini adem sari untuk tenggorokanmu. Aku boleh coba bro? Ini bro. Oke bro. Enak banget bro. Nggak sakit tenggorokan lagi bro. Ya pasti karena kamu sudah minum. Mana bisa beli bro? Oh itu gampang, di semua supermarket ada. Oke bro. Ayo beli Adem Sari biar sehat dan senang. Apakah Anda pernah ragu ingin membeli cat air yang mana? Jika Anda ragu, belilah cat air koi, buku sketsa bidang saku. Jika Anda suka berbelanja secara daring, maka Anda sedang beruntung.